salah satu leader di Kala Group yang mumpuni, yang patut kita jadikan panutan atau role model yaitu Bapak Zumadi S. Anwar, selaku Process Excellence Director dan Digitalization Kala Group, sekaligus mengemban sebagai CEO Group Operation, Development, and Construction ini merupakan sosok leader yang berwibawa dan juga berkomitmen untuk membangun dan mendukung penguatan budaya proses digitalisasi di Kala Group. Di sesi Incast seri ketiga kali ini, saya akan ngajakin beliau untuk ngobrol-ngobrol santai mengenai the power of customer happiness atau bagaimana memaksimalkan kekuatan dari kebahagiaan customer. Hai insan Kala, apa kabar? Senang sekali saya Aulia sebagai host dalam sesi Incast Inspiration Podcast seri ketiga. Dan kali ini saya akan ngobrol seru nih bareng salah satu leader panutan dan role model yang mengisi posisi sebagai Process Excellence Director dan Digitalization Kala Group, sekaligus mengemban sebagai CEO Group Operation, Development, and Construction. Langsung aja nih saya udah bareng Pak Zumadi S. Anwar. Assalamualaikum Pak Zumadi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Ya, alhamdulillah baik. Gimana semua sehat-sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Nah, sekarang sudah mulai rutin WFO nih Pak ya? Ya, sebenarnya sudah lama juga WFO. Iya. Kecuali pas kemungkinan di Jakarta lah. Kadang-kadang kita WFH. Iya. Oke, langsung aja nih Pak. Nah, di Insan Kala kan pasti banyak yang penasaran nih Pak. Bagaimana sosok Bapak Zumadi di kehidupan sehari-hari di luar pekerjaan? Selama ini kan kita bertemunya di kantor, sudah pastinya yang terlihat hanya bergelut dengan aktivitas kantor, Pak. Mungkin Bapak boleh ceritakan nih aktivitasnya di weekend, Bapak bersama keluarga, atau mungkin hobi baru yang lagi Bapak Zumadi geluti saat ini. Iya, biasanya kalau saya weekend, kan kebetulan juga ada ibu saya masih ada ya. Jadi beda rumah. Jadi biasanya kalau weekend itu ketika kebetulan ke ibu saya ya, kita sama-sama keluarga ke sana, entah makan siang, entah apa, gitu di sana sama-sama lah, ya spend time lah dengan ibu saya. Ketika itu tidak, tentunya saya juga dengan keluarga, itu biasanya ya entah itu olahraga bersama, entah itu mungkin ada puzzle yang kita kerjakan, ataupun nonton film lah bersama-sama. Intinya ya coba ketika weekend itu kerja bersama keluarga lah, quality time dengan keluarga itu tingkatkan. Senangnya memang quality time Pak ya di waktu luangnya. Ya mau nggak mau karena kita sering sekali kan ke Makassar. Iya Pak. Karena keluarga semua kan ada di Jakarta. Kecuali ya dengan ibu ya, kalau ibu ada kadang-kadang sudah ikut juga. Cuman anak-anak pada di Jakarta. Nah, mau nggak mau lah saya harus kalau ada waktu dengan anak-anak ya saya saya kuatkan di situ, saya seringkan saya bikinkan quality time di situ. Iya. Build up relasi bapak dan anak juga Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, ini kan kebetulan saya baru aja gabung nih bersama keluarga head office khususnya di holding Kala Group Pak. Dan saya diinformasikan katanya pasangan hidup Bapak ini Ibu Imelda Yusuf Kala Pak ya, selaku Finance Director Kala Group. Mohon izin, benar ya Pak? Ya benar. Harusnya semua udah pada banyak tahu sih. Yang baru-baru ya. Iya Pak, baru tahu nih Pak. Nah di momen ini pas nih Pak, Bapak mungkin kan boleh sharing ke Insan Kala sebagai pasangan yang berkarir di satu company nih Pak. Bagaimana Bapak dan Ibu ini selama ini saling support kerjaan satu sama lain, menjaga kepercayaan satu sama lain. Hal ini pasti bisa bermanfaat nih buat Insan Kala yang mengikuti jejak Bapak, karena ternyata nih Pak, banyak insan Kala yang juga menemukan pasangan hidupnya di perusahaan kita Pak. Oh, alhamdulillah. Ya intinya gini, kalau kadang-kadang kita punya masing-masing punya pekerjaan ya yang harus mau nggak mau bisa jadi tempat lain pun tidak boleh tahu, terutama ketika sudah mulai naik ke manajemen. Memang akan sedikit berbeda ketika saya dan ibu, karena posisinya mungkin udah di level direksi dan sedikit ya boleh dikatakan wakil dari owner. Nah itu pun mau nggak mau akhirnya kita mau nggak mau sharing
berbeda mungkin ketika ada di tempat lain ya, mungkin level manajerial atau di head, ada beberapa hal yang memang perusahaan satu dengan lainnya tuh mungkin ada beberapa yang tidak perlu yang tidak bisa di-sharing. Tapi intinya pekerjaan ya di kantor, jangan dibawa ke rumah. Intinya itu. Pernah saya juga beberapa kali gitu, ya biasa yang protes anak-anak. Bapak Ibu ngomongin kantor lagi. Oh ya oke, kita lupa. Akhirnya kita stop. Intinya ya itu aja. Kantor ya kantor, di rumah ya kita keluarga. Challenge-nya lebih ke boundaries buat jaga urusan kantor, stay in kantor gitu Pak ya. Di rumah ngobrolnya rumah aja. Di rumah aja, ya. Cuman bagi kami ya sedikit challenge lah ya. Challenge Pak ya. Iya. Oke Pak. Oke, baik Insan Kala, selain sharing Pak Zumadi tentang bagaimana tips and trik sukses bersama pasangan hidup, ada hal juga yang menarik untuk kita obrolkan bersama Pak Zumadi. Boleh Bapak ceritakan ke kami pengalaman yang Bapak nggak bisa lupakan selama Bapak studi dan berkarir. Kami coba intip LinkedIn-nya Bapak, ternyata Bapak memiliki sederet perjalanan karir yang luar biasa nih Pak. Boleh diceritakan buat teman-teman di Insan Kala? Dari awal ya? Boleh Pak. Waduh, berapa lama nih? Oke, ya, memang saya awal-awal waktu itu setelah lulus kuliah ya, S2, itu saya apply lah itu di perusahaan, ada beberapa. Cuman yang saya tertarik itu benar satu, ini ada perusahaan namanya waktu itu Andersen Consulting. Sekarang mungkin namanya Accenture ya. Itu perusahaan konsultan bisnis dan pada saat itu berkembang IT, maka dia akan konsentrasi di IT juga. Nah itu kira-kira sampai tahun 97-an lah. 97-an, cuman ya biasa kalau konsultan itu ya konsentrasi di perusahaan besar-besar. Dan saya tertarik, gimana sih kalau perusahaan kecil tuh kayak apa sih? Makanya saya coba nih cari, kebetulan ada om saya, saya coba deh pengen tahu modelnya kayak apa. Makanya di situ ada di PT Sarana Putra SPM. Nah itu akan sedikit berbeda gitu. Jadi yang perusahaan besar itu semua terstruktur, apa segala macam ada. Cuman ketika bikin keputusan kadang-kadang rada muter. Kalau perusahaan kecil itu cepat. Cuman ya pokoknya kerjain dulu. Istilahnya gitu. Jadi model-model ke entrepreneur lah. Ini alhamdulillah dari kedua ini saya bisa bawa ketika saya masuk ke Kala Group ya. Itu memang ada beberapa perusahaan kita kan baru mulai. Nah, disitulah yang akhirnya saya bisa boleh dikatakan melihat bahwa memang ini harus ada suatu pekerjaan yang itu harus dikerjakan dulu dan segera diputuskan. Meskipun topinya banyak, mesti tahu ini, tahu itu, tahu segala macam lah. Itu kalau perusahaan gitu. Ketika sudah mulai membesar, kayak mungkin sekarang ini ya Kala Group yang perusahaan SBU-nya yang sudah mapan, Toyota, entah itu Bunikarsa, itu ya lebih terstruktur. Jadi kebijakan sudah ada, ini akhirnya ya, dua hal itulah bisa kita kita bisa laksanakan dengan modal yang lalu itu. Jadi sudah ada bayangannya lah. Ya memang kalau dilihat dari jalanan ininya waktu memang sebelum ke Haji Kala itu saya sempat juga di Buka Kasingtel. Di Buka Kasingtel itu kita adalah proyek KSO atau kerjasama operasi dengan Telkom. Jadi satu Telkom Indonesia Timur, Sulawesi, Bali sampai ke Irian itu kita yang boleh dikatakan kita yang mengoperasikannya lah. Tapi mostly dari engine investasinya, di mana pembangunannya, konstruksinya, di situ ya kita perusahaan perusahaan kecil tapi mengelola yang besar lah. Jadi karena Telkomnya itu sendiri kan tetap ada. Nah setelah itu masuk ke, sebenarnya saya sempat lah sebelum ke Bunikarsa, saya ada di CAS juga, di CAS ya di Kala Elektrik itu Trafo ya, Trafo. Nah situ juga kan karena perusahaan boleh dikatakan
baru meskipun dia dari tahun 95 atau 96 sekitar itu. Nah, cuman setelah itu kena Krismon, otomatis ini perusahaan seakan-akan baru lah. Jadi saya harus develop dari, boleh dikatakan bukan dari nol lagi, dari minus. Jadi tadi dia tidak berproduksi boleh dikatakan, akhirnya berproduksi segala macam. Memang sedikit ada beberapa harusnya ada investasi di situ, tapi kita ya hanya menjalankan bukan, kita hanya menjalankan, jadi cash ini kita perusahaan kita lebih banyak, lebih mengerti atau lebih heavy di trading. Jadi ketika production ini sedikit keteteran lah, gitu, sedikit bingung lah. Cuman memang saat itu market lumayan bagus, investasi juga kita sedikit kurang lah. Tapi ya alhamdulillah dengan itu ya cash bisa berhasil ini. Meskipun ya setelah lepas dari saya berapa tahun akhirnya ditutup ya karena ketidakmampuan production dan quality dari produknya. Nah, setelah itu memang dari cash saya sebentar kok sampai tahun 2000, dari 2001 saya lupa, 2001 sampai 2014 atau 13 atau 12 ya, saya lupa. Saya lupa antara itu. Saya lupa itu. Ya antara itu. Nah, tapi di tahun 2006 pertengahan itu ada kondisi juga lagi di Bumi Karsa. Nah, di Bumi Karsa ini pada saat itu sedikit kacau. Ya, karyawan mau demo segala macam, proyek nggak terampau jalan. Intinya ya perusahaan yang ya boleh dikatakan antara hidup dan tidak hidup gitu. Lagi goyang Pak. Ya, karena kondisi sebelum itu adalah Krismon, tapi dia tidak bisa recover dengan cepat. Itu akhirnya saya ya boleh dikatakan Bapak minta lah, Pak JK minta ke saya, tolong ini Bumi Karsa diberesin. Oke, akhirnya saya tahun 2006 pertengahan saya datang ke sana Bumi Karsa, ya mulailah lihat situasinya kayak gimana segala macam. Ya saya mintalah, ini plan saya bawa ke Bapak, saya mau melakukan begini, lalu apa butuh support apa, gitu kan. Akhirnya dikasih lah, nih supportnya silakan Anda jalankan. Oke, akhirnya saya jalankan. Jadi mulai itu kira-kira tahun 2007 lah mulai lihat di transform lah Bumi Karsa yang lalu, yang memang cukup lama lah, sekitar 5 tahunan. Itulah yang bisa kita beresin sampai sekarang lah Bumi Karsa yang dulu cuman mungkin dapatnya revenue sekitar 20-an. Sekarang ya alhamdulillah bisa, ya target saya sih memang sekitar 1 sekian ya. Cuman ya hari ini masih belum, ya harapnya sekitar 1 triliunan. Itu sih setelah Bumi Karsa itu ya akhirnya lari ke Devcon, ya suruh kelola yang lain. Ini dari Devcon, kemudian CEO Devcon juga akhirnya ada perubahan lagi, ya, jadi proses excellence director digitalisasi. Ya sebenarnya untuk proses excellence and digitalisasi ini, ya jadi ingat yang lalu-lalu itu waktu di Accenture itu. Nah itu kan memang di situ meskipun ya mirip lah pekerjaannya seperti itulah, sebagai konsultan proses dan ICT digitalisasi. Memang panjang Pak ya perjalanan karirnya, tapi all ups and downs-nya itu udah kerasa Pak ya. Ya cukup ups and downs. Mendengar cerita Bapak juga tadi itu range waktu bekerja di Kala Group memang yang paling lama Pak ya, sampai hari ini. Kalau yang dibuka ke singkat asumsinya nggak dihitung, tapi sebenarnya Kala Group juga ya. Itu tahun 99. Nah, oke Pak, mendengar tadi kan udah agak lama nih Kala Group. Sebenarnya apa sih yang membuat Bapak akhirnya memutuskan buat gabung di Kala Group ini? Padahal kan sebelumnya Bapak sudah nyelesain studi master di University Wisconsin, Madison, Amerika Serikat, dan sempat bekerja di perusahaan teknologi buka casing paling internasional itu Pak ya. Ya jadi alasan buat gabung di Kala Group-nya lagi, boleh diceritakan Pak? Ya itu, tentunya waktu pas itu kan masuk ke Kala Elektrik ya, awalnya kan Kala. Nah di Kala Elektrik itu ya intinya ya diminta bantuan lah, karena ini perusahaan juga nggak itu kan setelah Krismon lah ya, bagaimana meng-cover nih perusahaan. Ya kalau yang mintanya
bapak masa nggak dikabulkan, ya kan? Makanya ya apa sih ini sebagai anak kan ya, makanya mau nggak mau harus saya kerjakan lah. Begitupun juga di Bumi Karsa, jadi mau nggak mau ya harus dikerjakan. Jadi alasan pribadinya bapak nih buat gabung di Kala Group Pak ya. Oke deh Pak. Kala kita kembali lagi dan saya masih bersama Bapak Zumadi S. Anwar selaku Process Excellence Director and Digitalization Kala Group sekaligus CEO Group Operation Development and Construction. Nah, setelah tadi kita ngobrol banyak tentang kepribadian dan pengalaman Pak Zumadi, kita lanjut sesi selanjutnya nih Pak. Oke, jadi Pak beberapa waktu lalu di sesi Ask the Leader, Bapak Solihin Yusuf Kala mengutarakan bahwa kesejahteraan itu untuk kebahagiaan. Nah, bagaimana menurut Bapak menanggapi harapan Bapak Solihin Yusuf Kala ini yang inline dengan tema culture bulan ini, The Power of Customer Happiness, Pak? Ya, mungkin saya sedikit cerita ya. Iya, Pak. Kan kita punya tujuan bagaimana si customer kita itu happy. Kira-kira gimana nih supaya dia bisa happy kan? Iya. Nah, sebelum kita bicara si customer happy, tentunya kita bicara bagaimana karyawan kita juga happy. Kan, sehingga si karyawan ini bisa membuat sesuatu, entah dia bikin produk, entah dia bikin suatu jasa, itu yang punya suatu kualitas dan punya suatu komitmen apa dengan si customer ini, sehingga si customer akan terpuaskan di situ. Otomatis akan si customer akan happy. Nah, lari ke kesejahteraan dan kebahagiaan tentunya ya kalau karyawan itu sejahtera dan bahagia, insya Allah yang tadi itu yang saya ceritakan barusan itu bisa menghasilkan si customer yang happy. Produk yang kita hasilkan dengan prosesnya inline Pak ya. Ya. Itu karena itu awalnya ya karyawan itu atau yang membuat produk atau yang deliver jasa ini itu harus suatu hari punya kesejahteraan dan kebahagiaan dulu. Kalau itu tidak ada, otomatis ya produk dan jasanya tidak mungkin nggak bagus ya. Nah, ketika ini bagus ya, sejahtera dan bahagia gitu, otomatis dia akan menghasilkan suatu produk dan jasa yang punya kualitas dan punya komitmen juga terhadap pelanggan. Ketika itu otomatis ya boleh dikatakan lah itu akan menjadi suatu support terhadap customer itu happy dengan hasil-hasil yang tadi itu produk bagus, kualitasnya juga bagus, bagus. Support each other Pak ya. Nah, kebahagiaan customer kan bisa kita interpretasikan sebagai bentuk kepuasan customer. Customer ini boleh internal ataupun eksternal, Pak. Kepuasan customer itu sebagai salah satu strategi efektif dari strategi yang lainnya. Nah, bagaimana nih pandangan Bapak terkait hal ini? Kalau mengenai kepuasan customer ya, kebahagiaan customer sehingga dia puas maka bahagia ya. Itu otomatis itu adalah suatu strategi dari kita itu yang boleh dikatakan suatu strategi inti. Jadi pernah ada gini, atau saya ambil kasih contoh lah ya. Ketika kita awal-awal di Bumi Karsa itu kita ada project ya sudah jalan dari awal tahun, ya project 1 tahun lamanya, teman sudah jalan dari awal tahun. Nah ini kira-kira bulan September atau apa ya progresnya jelek. Customer ya dalam hal ini si customer yang PU itu sangat kecewa. Jadi dia tidak happy lah dengan kerjaan kita karena kok progres tidak jalan. Akhirnya bagaimana kita akhirnya berunding manajemen bagaimana membuat itu project sukses. Ya, akhirnya kita cari kayak gimana, entah itu dari sisi financingnya kayak gimana, plus sama pembuatannya, konstruksinya. Nah November sampailah Desember itu selesai dan itu hasilnya itu sangat bagus. Ini customer atau si PU-nya ini sangat appreciate ke kita gitu, happy sekali dia. Jadi ketika kita memberikan ini suatu strategi ini harus kita dahulukan, ya maka si customer akan happy. Nah berikutnya apa? Pekerjaan dia akan happy Bapak. Kalau saya kasih Bumi Karsa, saya tidurnya enak. Kalau saya kasih orang lain belum tentu nih saya tidur. Nah ya dengan kayak gitu tentunya apa? Kalau customer happy, otomatis dia akan kasih lagi ke kita pekerjaan-pekerjaan. Ya tentunya karena ini berupa
kontraktor ini tender lah. Tapi itu adalah ada beberapa poin yang katakan bahwa ketika dia tetap tender, cuman ada beberapa poin yang menjadi hitungan bahwa ketika di bunyi kasa kerjakan ini dia bisa tidur. Jadi ya ini adalah suatu strategi yang bagi kita, bagi pengalaman saya ini adalah suatu yang is emas lah. Kepuasan pelanggan itu adalah suatu yang harus. Menurut Bapak nih, yang tadi di Bumi Karsa itu kira-kira faktor lain yang mempengaruhi strategi lain yang Bapak berikan pada saat ke customer-nya itu apa kira-kira Pak? Hanya kerja baik aja, kerja baik, dan kalau project kan gini, dia mesti on time, juga kualitasnya bagus. Kalau masalah biaya tentunya urusan dari kita internal, bukan di customer, karena customer saya sudah kasih budget sekian, Anda tawar sekian, ya Anda kerjakan tinggal 2 ini. On time dan quality bagus. Selama kita menghasilkan itu ya on time dan quality bagus, ya customer akan happy. Apalagi ketika dalam proses itu kan dia selalu ada penilaian per bulan, itu ada progresnya sesuai apa enggak gitu ya. Nah, ketika kita komit terhadap kita planning kan, bahkan kita percepat gitu ya, mereka akan happy. Cepat dari range waktu yang udah disepakati sebelumnya Pak ya. Lebih cepat dan kualitasnya juga bagus, lebih baik daripada yang kita janjikan. Itu mempengaruhi tingkat kepuasan customer. Betul Pak. Nah Pak, selanjutnya nih, sejauh pandangan Bapak, apakah SBU kita saat ini udah benar-benar memperhatikan customer oriented sebagai value added untuk unggul dalam market dan sejalan dengan nilai kalah nggak Pak? Ya, ada beberapa sih memang ini, cuman dari secara overall itu semua ya sudah. Saya nggak tahu kalau mulai di auto itu kayak gimana, karena saya kebanyakan di development and construction. Memang contohnya kayak di BSU itu memang selalu dia mendeliver itu ya satu tepat waktu dan memang volumenya sesuai, dan quality dari barang yang dia deliver itu ya aspal ya, itu tuh pun juga sesuai spek lah. Itulah yang membuat si customer happy. Itu pun juga kayak tadi Bumi Karsa contohnya. Jadi memang ada beberapa yang sedikit delay, sedikit ini, tapi ketika kita melakukan itu sebenarnya customer akan happy. Contohnya kayak di Baruga. Baruga itu ketika kita benar-benar komit bahwa kita selesaikan ini dengan baik, segala macam, ternyata ya alhamdulillah kemarin sudah hampir boleh dikatakan banyak sold out. Dan indeksnya juga kepuasan pelanggannya atau kepuasan customer orang-orang di situ semua ketika tangani dengan baik itu happy lah. Itu juga di mall Ratu, mall Nipah. Terus nih Pak, dari sekian banyak SBU nih, ada nggak SBU yang Bapak rasa paling berkesan nih Pak? Atau dengan strategi customer service-nya? Atau mungkin Bapak pernah mendengar pengalaman nih atau sharing dari customer secara langsung bahwa SBU tersebut itu sangat berkesan? Ya, yang tadi yang paling berkesan itu ya Bumi Karsa itu. Ya. Karena yang tadinya dia tidak yang tadinya kita delay itu tidak ya otomatis ya ketika tidak ada pekerjaan pasti dia juga dimarahin bosnya ya, dan itu bisa jadi isu kemana-mana. Dengan mendengarkan itu ya memang itu pada saat itu kan sekitar tahun 2006 saya baru masuk itu, makanya saya langsung tanganin itu project itu khusus sini. Ya dengan itu dengar juga saya datangin kayak gimana, alasannya kayak apa, kenapa ini reasonnya dia kayak gimana. Meskipun saya juga tahu bahwa ini ya memang karena telat lah ya, tapi paling tidak bahwa saya masuk ke sana, saya komit, saya akan selesaikan ini. Saya berikan jaminan ke dia itu, ke customer, ke PU, dan mereka happy. Cuman ya silakan, saya mau lihat bukti, jangan janji. Intinya gitu, simpelnya begitu. Ya udah, akhirnya kita deliver sesuai janji. Desember selesai, quality oke, jadi percontohan. Bagus jadi, bukan hanya bagus, jadi percontohan. Gitu bagi bagi jalan itu kan percontohan untuk Maros Parepare. Jadi karena kita bikin ini bagus, akhirnya mereka cocok. Berarti Maros Parepare nextnya project dijalankan. Makanya kucur semua itu dana untuk Maros Parepare dari pemerintah pusat.
Alhamdulillah sih kita bisa meyakinkan lah, dia juga happy karena dia bisa bilang ke bosnya di atas di sana di PU bahwa project ini sukses. Ya, kita juga happy karena pekerjaan kita juga selesai. Kita yang provide, customer-nya senang Pak Ya, ya. customer senang. Itu biasanya langsung nanyain ke customer nggak Pak, dari setelah proyek selesai misal langsung ditanyain nggak, ini kerjanya udah bagus nggak, udah sesuai standar Bapak nggak? Oh, Lebih kalau- ke kayak gitu ya, ya. model. itu otomatis ada penilaian. Oh. Kalau dari mereka ada penilaian. Iya. Tapi tetap ya kadang-kadang kita secara ini kita tanyakan ke, Iya. ke customernya, ke si pelanggan, ke owner lah. Kalau kita ini sebutnya kita owner karena dia yang pemilik project ya. Iya. Kita tanyakan kira-kira gimana, karena buat langsung kira-kira apa sih masukannya, Iya, tambahannya betul, apa. Gitu. Kadang-kadang kan kalau secara teknis, oke gitu selesai sesuai teknis spek selesai kan gitu ya. Iya. Kalau ini kan, oh sebaiknya kamu gini deh, ini ada saran-saran biasanya. Iya. Itu lumayan bermanfaat sih Iya, bagi kita juga saran-saran. Kan dimasukkan buat jadi improvement di internal kita sendiri Pak Ya, ya. betul. Iya. Ya. Baik Pak. Nah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih harapan Bapak agar transformasi digital di Kala Group ini dapat memberikan hasil yang maksimal untuk meraih customer happiness-nya Pak? Oke, digital. Ini sebenarnya digital suatu hal yang baru bagi saya, bukan baru sih ya. Udah lama enggak, kemudian ada lagi. Ada lagi Pak ya? Oke, ya. Jadi ini kan untuk yang maksimal ya. Iya. Jadi gini, memang kalau dari digital itu kan intinya data-data. Semua data kita ambil, kita olah, lalu kita representasikan untuk membantu kita melakukan decision bisnis, kan gitu ya. Nah, di situ data-data ini sebenarnya bisa kita ambil dan kita analisa data-data. Jadi setelah diambil itu kita bisa menganalisa lah ya, kira-kira apa sih yang kebutuhannya si customer, apa sih keinginannya, lalu gimana supaya kita membahagiakan dia atau membuat dia happy lah ya. Kita ini sebenarnya tahun ini kita tuh ada suatu perencanaan bahkan ya. Memang sampai akhir tahun 2028 kita mau desain misalnya artificial intelligence lah. Nah ini, tapi pada tahun ini itu dimulai dari tahun ini itu kita membuat ada suatu analisa, jadi business intelligence istilahnya, itu untuk bengkelnya Toyota. Iya Pak. Ya, jadi di situ ada di situ kita ngelihat churn rate, jadi berapa sih orang yang tidak datang lagi ke bengkel Toyota. Jadi tahun ini kita ambil itu semua data-data, analisa bersama dengan MBD, dengan Toyota juga. MBD kan sebagai customer-nya, marketingnya ya. Nah, dari data-data itu akan muncul suatu suggestion atau advice ke kita bahwa ini ada customer Anda yang tidak balik lagi loh. Ini kenapa? Dan bukan hanya tidak balik lagi, tapi kenapa? Dan berikutnya lagi, sebaiknya Anda melakukan begini. Nah, disinilah peran-perannya IT dan perannya artificial intelligence tadi itu sehingga menjadi advice ke kita, ke Kala Group ya, ke manajemen untuk mengambil suatu keputusan sehingga si customer itu bisa lebih happy karena kita tahu apa sih yang needs-nya dia, apa yang beyond needs-nya dia, gitu kan. Jadi itu peran-peran IT ada di situ. Ada masukan dari customer Pak ya yang ya termasuk data-data masukan dari customer ya. Jadi semuanya itu kita kelola di mesin secara artificial intelligence dan memberikan advice. Jadi bukan hanya sekedar kita terima dan kita lihat, tapi ya dia ada formula ininya lah ya. Tapi dia akhirnya bisa memberikan suatu kayak semacam kayak suggestion, advice. Jadi mengadvise bahwa Anda sebaiknya melakukan ini. Ini customer ini contohnya dia butuh apalah di situ. Entah ada perbaikan atau ada approach apa segala. Jangka panjangnya bisa jadi bentuk decision bisnisnya kita gitu Pak ya. Kalau saya lebih prefer bukan decision bisnis kita, tetapi dia sebagai advisor buat kita melakukan decision. Karena decision tetap ada di orang di manajemen. Baik Pak.
itu bentuk transformasi digital untuk improve customer happiness Pak ya. Yeah. Baik, nah di pertanyaan terakhir nih Pak, Oke. tips and trick untuk Insan Kala dalam memberikan pelayanan terbaik kepada customer sehingga kita bisa menghasilkan customer happiness apa Pak? Intinya kita harus komit dengan apa yang telah kita janjikan. Jadi ketika kita janji customer itu A, ya harus kita komit di A itu. Paling tidak. Tapi kalau bisa lebih dong, A+, sehingga dia akan lebih happy. Jadi istilahnya harapannya cuma main 10, ternyata dapatnya 12 gitu kan, pasti lebih happy kan. Intinya cuma itu aja, bagaimana kita komit terhadap apa yang telah kita janjikan. Terima kasih Pak. Nah, mungkin ada lagi nih Pak yang mau ditambahkan dari Pak Zumadi buat Insan Kala, pesan mungkin atau statement. Oke. Ini pertanyaan paling susah ya. Ya intinya ya kita di Kala Group ini memang sudah lama ya. Yang berkolerasi dengan pelayanan ini tentunya kita sudah biasa, terutama kayak yang di B2C. Kalau yang B2B biasanya kita lebih menekankan komitmen terhadap partner bisnis kita. Nah, ya saya banyak ada di bagian yang B2B lah. Jadi otomatis tadi itu bahwa kita harus benar-benar ketika kerja ini ya kita punya jalan Kala, itu aja dilaksanakan, itu harusnya sudah sangat cukup dan sangat bagus buat kita menjalankan pekerjaan kita sehari-hari. Itu satu. Yang kedua, yang memang tadi bahwa saya kan dengan ibu satu kantor. Selalu ingat kerjaan kantor ya di kantor. Nah, di rumah ya kita bicara dengan keluarga lah. Jangan dibawa-bawa, kasihan anak-anak. Itu aja. Oke Pak. Nah ini kan tadi udah ngobrol sama Bapak, saya izin berikan sedikit kesimpulan Pak ya. Oke. Nah, jadi di sesi kali ini sesuai dengan tema culture bulan ini, The Power of Customer Happiness, hal yang perlu kita perhatikan tentu saja adalah excellence proses Pak. Jadi proses yang baik sehingga menghasilkan juga produk yang baik sampai bisa mencapai customer happiness juga. Oke, selain itu komitmen pada customer juga perlu diperhatikan dalam proses penghasilan produk apa yang kita ingin keluarkan dari Kala Group sendiri. Nah, oke Pak, baik Insan Kala, sekian dulu Incast seri ketiga persembahan dari Corporate Culture Kala Group. Dan tentunya terima kasih kepada Pak Zumadi atas waktu sharingnya Pak di sela-sela kesibukannya yang sangat padat Pak ya. Mudah-mudahan Insan Kala yang mendengarkan sama banyak mendapatkan manfaat dan pesan-pesan yang inspiring dari sesi kita kali ini. Saya Aulia pamit undur diri, kita ketemu di sesi Incast Inspiration Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Insan Kala.